Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Erwinda Soraya. Kali ini saya akan membahas tentang materi ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat jenazah. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan pemaparan berikut ini. Anak-anak, pembahasan kita yang pertama adalah tentang pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim yang telah meninggal dunia. Ibadah ini merupakan salah satu bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah dan termasuk dalam kategori fardu kifayah, yaitu kewajiban yang gugur bila sudah dilaksanakan oleh sebagian muslim. Dalil Al-Quran menyebutkan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2. Ada 4 perkara yang wajib kita lakukan dalam penyelenggaraan jenazah, yaitu yang pertama, kita wajib memandikan jenazah, kemudian kita mengafaninya, menyolatkannya, dan yang terakhir adalah menguburkannya. Pembahasan selanjutnya adalah syarat sah dari sholat jenazah. Yang pertama, jenazah harus sudah dimandikan dan dikafani. Salah satu syarat sah sholat jenazah adalah jenazah telah dimandikan dan dikafani terlebih dahulu. Memandikan jenazah dilakukan untuk membersihkan tubuh jenazah dari kotoran, sesuai dengan tata cara yang diajarkan dalam Islam, seperti menggunakan air bersih dan memulai dari bagian tubuh sebelah kanan. Setelah itu, jenazah dikafani dengan kain putih bersih yang menutupi seluruh tubuh. Proses ini mencerminkan penghormatan terakhir kepada jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, dilaksanakan setelah waktu sholat yang diperbolehkan, yaitu tidak dalam waktu yang terlarang. Sholat jenazah tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, seperti saat matahari terbit, saat matahari tepat di atas kepala, atau saat matahari terbenam. Oleh karena itu, pelaksanaan sholat jenazah harus memperhatikan waktu agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Yang ketiga, jenazah diletakkan di depan orang yang melaksanakan sholat jenazah. Posisi jenazah harus diletakkan di depan jamaah yang akan melaksanakan sholat jenazah, dengan kepala jenazah menghadap ke arah kiblat. Penempatan ini sesuai dengan tata cara sholat jenazah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar doa yang dipanjatkan benar-benar ditunjukkan untuk jenazah tersebut. Keempat, dilakukan dengan niat yang tulus untuk mendoakan jenazah. Pelaksanaan sholat jenazah harus diawali dengan niat yang tulus, ikhlas untuk mendoakan jenazah. Niat ini dilakukan dalam hati dan menjadi pengikat bahwa ibadah ini semata-mata ditujukan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk tujuan lain seperti riya ataupun pamer. Yang terakhir, yang kelima, pelaksanaan sholat harus memenuhi syarat sah sholat. Orang yang melaksanakan sholat jenazah harus memenuhi syarat sah sholat, yaitu dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat, serta menghadap kiblat. Syarat-syarat ini menunjukkan bahwa sholat jenazah meskipun tidak melibatkan gerakan ruku ataupun sujud, tetapi harus dilakukan dengan memenuhi syarat dasar sholat dalam Islam. Pembahasan kita selanjutnya akan menjelaskan tentang bagaimana persiapan sebelum pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, mayat hendaknya diletakkan di sebelah kiblat orang-orang yang akan mensolatkannya. Jika jenazah laki-laki, posisi berdiri imam di arah kepalanya. Adapun jika jenazah perempuan,
Posisi berdiri imam sejajar dengan pinggul atau di tengah-tengah jenazah. Jika mayat berjumlah banyak, maka diletakkan berdampingan di hadapan orang yang mensolatkannya. Urutan yang paling dekat dengan imam adalah mayat laki-laki dewasa, sesudah itu anak-anak, kemudian wanita. Tetapi jika mayat hanya sejenis, yang paling dekat dengan imam adalah yang lebih utama, yang lebih mengerti tentang dinul Islam. Pembahasan selanjutnya kita sekarang tentang rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat. Niat melaksanakan sholat jenazah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah seperti bacaan untuk jenazah laki-laki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk jenazah perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Takbir keempat membaca doa singkat seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Yang terakhir, salam dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin dalam ibadah melaksanakan sholat jenazah tepat waktu merupakan bentuk kedisiplinan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin ini mencerminkan tanggung jawab seorang muslim terhadap ibadahnya dan ketaatan kepada ajaran agama. Penuh harap kepada Allah. Niat dan pelaksanaan sholat jenazah harus disertai dengan keikhlasan serta harapan agar doa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan ini mencakup ampunan bagi jenazah dan bagi pahala bagi yang melaksanakannya. Dalil hadis, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga disolatkan, maka dia mendapatkan pahala 1 qiraat. Dan barang siapa yang menyaksikannya hingga dimakamkan, maka dia mendapatkan pahala 2 qiraat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pemaparan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama saya Erwinda Soraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.